彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？别想！又要救我，又对我这么不客气，这定是这家伙突然出现。韩风这个混蛋，现在恶心的。Bola hitam gelap-gelap itu seperti lubang hitam misterius yang dengan cepat menyebar dari telapak Xiao Yan. Ekspresi kaget melintas mata Hun Li saat dia melihat lubang hitam dengan cepat membesar di matanya. Mengingat kekuatan Xiao Yan, tidak mungkin baginya untuk memblokir serangan oleh Hun Li bahkan setelah bangun tidur. Mata Xiao Yan menjadi dingin ketika dia merasakan bola cahaya bertemu dengan beberapa perlawanan. Setelah menuangkan Douki, lengan Hun Ya hancur dengan suara riping. Tetesan darah yang lebat merembes dari lengannya. Kebrutalan melintas di mata Hun Li ketika pikiran ini muncul di dalam hatinya. Kabut hitam tebal terus melonjak dari telapak tangannya. Akhirnya, banyak tubuh spiritual yang kuat meledak di tengah gelombang jeritan sengsara yang tajam. Darah dan Douki dalam tubuh Hun Li bergejolak setelah menderita serangan ganas ini. Sun Er dikejutkan oleh adegan ini yang terjadi dalam hitungan detik. Hatinya menghela napas lega setelah melihat bahwa itu Xiao Yan baik-baik saja. Matanya yang cantik melirik Hun Li, yang terbang kembali setelah terluka. Keinginan pembunuh di hatinya tiba-tiba melonjak. Engah! Tombak emas dengan kejam melesat ke bahu Hun Li. Kekuatannya yang menakutkan menembus bahunya. Tubuh Hun Li terbang karena tombak yang panjang. Itu dipaku dengan kasar ke tanah. Tanah dalam 1000 kaki runtuh dan menjadi setengah meter. Angin yang menakutkan menyebar dari tempat tanah runtuh. Sosok hitam gelap melintas dan tiba dengan cara seperti hantu. Kemuraman melintas di wajah Hun Ya ketika dia melihat tubuh Hun Li yang berlumuran darah. Cedera seukuran mulut yang mengungkapkan tulang Hun Li muncul di pundaknya. Tangan Hun Ya digunakan sebagai pisau saat dia dengan tegas meretasnya. Darah segar berceceran saat dia benar-benar memotong lengan kiri Hun Li. Bintik itu telah sepenuhnya terkikis oleh nyala keemasan. Hun Li secara bertahap akan berubah menjadi abu jika dia menyimpannya. Namun, Hun Li cukup tangguh. Dia mengatupkan giginya tanpa membuat keributan ketika Hun Ya dengan paksa memotong lengannya. Xiao Yan, anggap dirimu bengis. Hun Ya meraih Hun Li, yang hampir tidak memiliki sisa napas. Dia melihat Xiao Yan dan Sun Er dengan cara kejam saat dia berbicara dengan suara yang lantang. Kamu ingin pergi? Sun Er dengan dingin tertawa ketika melihatnya. Dia baru saja akan bergerak dan menghentikannya ketika kabut hitam tebal melonjak keluar dari tubuh Hun Ya. Xiao Yan tersenyum saat merasakan lautan seperti Douki di dalam tubuhnya. Dia bisa merasakan melonjaknya kekuatannya dan perasaan nyaman yang dibawa oleh peningkatan levelnya. Sun Er hanya menghela nafas lega di dalam hatinya ketika dia melihat Xiao Yan membuka matanya. Dia tersenyum manis dan kata-kata ucapan selamat yang diucapkan. Dengan persepsinya, dia secara alami dapat merasakan bahwa itu kekuatan Xiao Yan saat ini telah meningkat. Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Setelah itu, dia berdiri dan melihat ke cahaya energi di kejauhan. Sebuah tekanan energi yang luar biasa kuat terpancar dari tirai energi yang sangat besar ketika seseorang mendekatinya. Apa itu tekanan energi yang kuat? Jika seseorang tidak memiliki kekuatan yang cukup, seseorang akan berubah menjadi debu ketika melewati lapisan cahaya. Xiao Yan berhenti di luar tirai energi. Tangannya dengan lembut menembusnya dan merasakan tekanan. Akhirnya, dia berteriak dengan heran. Aye, biasanya, siapapun yang kekuatannya di bawah bintang 5 Douzun tidak akan bisa masuk. Sun Er tersenyum sambil menjawab.
Bahkan tubuh energi terlemah di tingkat kedua akan memiliki kekuatan bintang 5 Douzun. Xiao Yan menyipitkan matanya dan mengamati ujung lampu energi jarak yang cukup dekat. Rasa dingin melonjak di hati Xiao Yan setelah suara itu memasuki telinganya. Beberapa kekuatan energi yang luar biasa tajam tiba dengan kecepatan kilat seperti setelah gambar muncul. Energi liar dan kekerasan merobek gambar setelah menjadi beberapa bagian dalam sekejap. Sosok Xiao Yan sekali lagi muncul sekitar 10 meter di belakang gambar setelahnya. Dia mengerutkan kening saat dia melihat sekeliling, hanya untuk melihat sekitar 10 tubuh energi tergantung di udara. Soket mata kosong namun dingin mereka terkunci ke arahnya. Tubuh energi, apalagi itu adalah tubuh energi yang memiliki kekuatan bintang 5 Douzun. Dahi Xiao Yan mengeras ketika dia melihat tubuh energi yang kuat ini. Sun Er mengangguk lembut. Setelah itu, dia memutar tubuhnya yang halus dan menghilang dengan cara yang aneh. Xiao Yan menginjak kakinya di tanah ketika tubuhnya menghilang. Dia bergegas ke arah lain dengan kecepatan seperti kilat. Pertempuran berlanjut untuk waktu yang singkat. Kedua tokoh itu kembali satu sama lain dalam waktu kurang dari 10 menit. Tingkat kedua jauh lebih kecil dari tingkat pertama. Jika semuanya berjalan lancar, kami akan mencapai pintu masuk ke tingkat ketiga dalam waktu kurang dari setengah bulan. Sun Er berkata dengan lembut. Ayo pergi. Kami akan membagi inti energi ini secara merata dan menyerapnya di sepanjang jalan. Xiao Yan mengangguk. Tubuhnya bergerak, dan dia berubah menjadi sosok buram yang bergegas ke depan. Sun Er mengangguk dan dengan cepat mengikuti di belakangnya. Dua sosok, terbang dengan kecepatan cahaya, tiba-tiba berhenti jauh di depan kelompok Xiao Yan, di mana penglihatan mereka tidak bisa mencapai. Kedua tokoh itu menoleh dan melihat ke arah jauh di belakang mereka. Mereka telah memasuki level kedua. Apa hal yang menjengkelkan? Sun Er merajut alisnya saat dia menyaksikan tubuh spiritual ini menerkam. Penampilan luar tubuh spiritual ini tidak jauh berbeda dari tubuh energi. Namun, mereka dikendalikan oleh Hunya. Biasanya, jiwa-jiwa ini bersembunyi di kabut, tapi sekarang begitu kelompok Xiao Yan mendekat, mereka akan menerkam dan menghancurkan diri sendiri. Meskipun kekuatan itu tidak kuat, itu sangat menjengkelkan, dan kelompok Xiao Yan sudah menghadapi serangan penghancuran diri lebih dari 100 kali selama 1 minggu ini. Cedera Hunli lebih atau kurang sembuh. Xiao Yan menghabiskan tubuh spiritual terakhir sebelum memutar lehernya. Dia berbicara dengan suara lemah. Meskipun keadaan menyedihkan kelompok Hunya dari dikejar-kejar, masih mungkin untuk melihat jejak energi yang tersebar mengungkapkan bahwa itu luka Hunli dengan cepat menyembuhkan. Kabut energi yang kaya terus-menerus merembes dari tanah-tanah yang sepi dan sepi ini, menutupi tanah tanpa akhir ini. Dua sosok perlahan muncul di tempat tertentu di tanah yang luas. Mata mereka menyapu tanah yang agak berantakan di sekitar mereka. Alis mereka bergetar sedikit setelah secara singkat merasakan area tersebut. Jejak tubuh energi bintang 8. Sepertinya Hunya dan Hunli membunuhnya. Sepertinya Hunli sudah pulih sepenuhnya. Jika tidak, mereka tidak akan bisa menyelesaikannya dengan kecepatan seperti itu. Xiao Yan meraih tanah, menggosoknya, dan berbicara dengan suara lemah. 10 hari plus ini sudah cukup untuk memungkinkan orang itu pulih dari cederanya. Namun, tidak mungkin menyembuhkan lengannya yang patah. Kekuatan bertarungnya akan sangat berkurang sebagai hasilnya. Mata Sun Er yang indah berisi sedikit peringatan saat mereka menyapunya. Dia dengan lembut berkata, jika kita menghitung hari, kita harus mendekati pintu masuk ke tingkat ketiga. Ya, dua orang itu telah melarikan diri selama lebih dari 10 hari seperti anjing yang kehilangan harapan. Tidak, hanya kita berdua. Sun Er tersenyum sambil menjawab. Xiao Yan menghela nafas lega ketika mendengar ini. Dia tersenyum dan berkata, karena ini kasusnya, kita harus diam-diam masuk. Kisaran persepsi tubuh energi ini terbatas. Dengan kekuatan kami berdua, seharusnya tidak sulit untuk masuk tanpa mengganggu mereka. Kita sudah sampai. Xiao Yan tampak di depannya setelah dia muncul. Dia melihat daerah dengan banyak batu di atasnya. Seorang tokoh hitam logam lapis baja duduk di batu terbesar di depan mereka. Keseriusan melintas di atas mata Xiao Yan saat dia mengamati sosok ini dengan aura tenang kuno yang menyebar dari tubuhnya.
Meskipun tubuh energi ini jauh lebih lemah daripada dirinya yang sebenarnya, itu masih luar biasa. Apa indera tajam? Kejutan melintas di mata Xiao Yan dan Sun Er ketika mereka melihat orang ini menemukan mereka berdua. Menyerang! Sosok Xiao Yan melintas dan muncul di udara. Kedua tangan Xiao Yan membentuk segel yang berbeda. Sosok berjubah hitam itu dengan marah meraung setelah dipaksa kembali oleh Xiao Yan di bursa pertama. Tombak api emas tiba-tiba diluncurkan dari belakang Xiao Yan ketika kapak besar itu diretas. Tombak memblokir kapak berat seperti gunung. Xiao Yan tertawa ketika Sun Er memblokir sosok hitam lapis baja. Mengaum. Tubuh energi hitam armor dengan marah meraung. Xiao Yan dengan lembut berteriak saat dia melihat sosok berjubah hitam menepi. Energi yang sangat besar dan kuat terus melonjak dari tubuh hitam lapis baja. Mati! Sosok berjubah hitam itu dengan marah meraung. Dentang! Penguasa berat di tangan Xiao Yan buru-buru bertemu dengan serangan menakutkan sosok hitam lapis baja. Sementara Xiao Yan bertahan serangan ganas ini oleh sosok hitam lapis baja, Sun Er muncul di belakangnya. Dia memegang tombak api emas yang dengan kejamnya dimasukkan ke belakang sosok itu. Api emas langsung menyebar dan menelan sosok hitam lapis baja. Xiao Yan, yang telah dikirim terbang, mengungkapkan senyum di wajahnya ketika dia melihat serangannya. Suara padat Xiao Yan perlahan muncul. Ekspresi Hunya berubah saat tubuh Xiao Yan berubah menjadi apa-apa. Teriakan terdengar, dan tubuhnya segera berbalik tanpa ragu-ragu dan mencoba untuk bergegas ke kejauhan. Namun, mereka berdua baru saja berbalik ketika sosok perlahan muncul di belakang mereka. Melihat wajah tersenyum itu, siapa lagi yang bisa melakukannya selain Xiao Yan? Nyah! Ekspresi Hunya tenggelam ketika dia melihat Xiao Yan menghalangi dia. Dia menggoyangkan lengan bajunya, dan rantai hitam gelap tebal melesat seperti ular berbisa. Ini memancarkan suara angin bersiul saat ditembak langsung ke arah kepala Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum ketika melihat serangan Hunya. Kakinya menginjak udara kosong dan tanah tiba-tiba meledak. Sebuah pilar lava setinggi 10 kaki melesat ke arah langit sebelum dengan keras menabrak rantai hitam gelap. Mata cantik Sun Er menjadi dingin ketika dia melihat Hunya mengisi. Dia menjerit lembut ketika api emas tiba-tiba muncul di tangannya. Dia bertabrakan dengan Hunya tanpa memberi jalan. Xiao Yan perlahan menghembuskan nafas udara saat dia melihat keduanya mulai bertarung. Matanya tenang saat mengamati Hun Li yang tampak galak. Hun Li adalah kelas 8 Zun kelas 8. Namun, dia kehilangan lengan, dan kekuatan tempurnya telah melemah. Di sisi lain, kekuatan Xiao Yan telah meningkat oleh 1 bintang ketika dia bertukar pukulan dengan Guiyao saat itu. Aura Hun Li tiba-tiba melonjak dengan munculnya tato klan yang tidak biasa ini. Kabut hitam tebal jenuh tubuhnya. Kabut tampak telah menjadi padat. Lengan kanannya yang kosong terguncang dan lengan hitam gelap terentang dari lengan bajunya. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, orang akan menemukan bahwa itu lengan itu ditutupi dengan banyak wajah ganas dan keras. Tangan ini dibentuk dari jiwa. Hehe, apa kamu terkejut? Jenis tato klan ini adalah sesuatu yang klan Xiao kamu yang hilang tidak memiliki kualifikasi untuk dimiliki. Hun Li dengan dingin tertawa ketika dia melihat ekspresi muram di wajah Xiao Yan. Kabut hitam melonjak keluar. Dalam sekejap mata, itu membentuk sosok Hun Li. Xiao Yan menghisap nafas dalam-dalam di dalam hatinya. Dia mengaktifkan Skyfire Trimysterious canggih hingga batasnya dalam sekejap. Ketika Douki dalam tubuh Xiao Yan melonjak kali ini, dia tiba-tiba merasakan perasaan gatal yang samar-samar dari antara alisnya. Perasaan semacam ini menghilang dalam sekejap, menyebabkan dia berpikir bahwa itu hanya ilusi sesaat. Skyfire Trimysterious canggih dilepaskan. Telapak tangannya melintir dan lolos seperti lepek. Pada saat yang sama, tubuhnya secara eksplosif mundur. Ini adalah, Hun Li tercengang ketika tubuh Xiao Yan ditarik kembali. Douki melonjak sementara Hun Li berdiri dengan kuat di langit, muncul seperti dewa iblis. Tubuhnya bergerak, ditemani oleh sekelompok awan hitam yang dingin. Sekarang saatnya menguji kekuatan dari hal ini. Tanah di bawah tiba-tiba meledak ketika segel tangan Xiao Yan berubah. Cahaya emas melonjak dan berkumpul di sosok emas pertama. Cahaya di dalam tubuh tokoh pertama benar-benar ditarik. Kulit di tubuhnya berubah dari emas gelap ke ungu misterius.